Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Airul, NIM A1N1 17060. Mata kuliah Pendidikan Inklusif, jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Halu Oleo. Yang pertama, A. Retardasi mental. Retardasi mental adalah suatu keadaan dengan inteligensi yang kurang atau subnormal sejak masa perkembangan atau sejak lahir, sejak masa kanak-kanak. Menurut Sunario, retardasi mental sebagai suatu kondisi inteligensi yang abnormal yang terjadi sejak masa perkembangan sehingga menimbulkan efek pada daya guna sosial sehingga mengakibatkan pekerjaan seseorang terganggu. Kemudian B. Karakteristik retardasi mental. Retardasi mental dimungkinkan memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kurang memahami lingkungan. 2. Kesulitan dengan ide yang abstrak. 3. Lemah di dalam keterampilan membaca dan bahasa. 4. Kurang baik dalam perkembangan belajar dan strategi memorinya. 5. Sulit mentransfer ide ke dalam situasi baru. 6. Keterampilan motorik kurang berkembang. 7. Keterampilan interpersonalnya tidak matang. C. Sebab dan pencegahan retardasi mental. Yang pertama, penyebab retardasi mental. A. Penyebab umum. 1. Cedera, misalnya karena kecelakaan lalu lintas atau saat berolahraga. 2. Kelainan genetik seperti sindrom Down dan hipertiroidisme. 2. Menderita penyakit yang mengurangi fungsi otak seperti infeksi pada otak, misalnya meningitis atau tumor otak. 4. Gangguan saat kehamilan seperti kurangnya nutrisi saat hamil, infeksi, penggunaan obat atau preeklamsia. Kelima, gangguan saat melahirkan seperti kekurangan oksigen atau lahir prematur. Berikut penyebab biologis. Yang pertama, pada umumnya merupakan retardasi mental sampai sedang atau berat. 2. Tampak sejak lahir atau usia dini. 3. Secara fisik tampak berkelainan atau aneh. Mempunyai latar belakang biomedis baik prenatal, perinatal maupun postnatal. Kelima, tidak berhubungan dengan kelas sosial. Selanjutnya, penyebab psikososial. Yang pertama, biasanya merupakan retardasi mental ringan. Kedua, diketahui pada saat usia sekolah. Ketiga, tidak dapat kelainan fisik maupun laboratorium. Keempat, mempunyai latar belakang kekurangan stimulasi mental. Kelima, ada hubungan dengan kelas sosial. Selanjutnya B. Pencegahan. Penyebab retardasi mental adalah gangguan perkembangan otak muncul ketika seseorang masih dalam kandungan. Ibu hamil dapat meminimalisirkan risiko terjadinya kondisi ini pada janinnya dengan cara 1. Tidak merokok dan hindari konsumsi alkohol. 2. Melakukan pemeriksaan rutin. Ketiga, mengonsumsi vitamin sesuai dengan kebutuhan. 4. Menjalani vaksinasi. D. Identifikasi dan asesmen. Yang pertama, Identifikasi merupakan proses mengenali peserta didik sebelum bersangkutan mengikuti pelajaran. Tujuan dari identifikasi adalah untuk menghimpun informasi apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan seperti fisik, intelektual, sosial, emosional, dan lain sebagainya. 2. Asesmen. Asesmen adalah upaya untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki
atau hambatan yang dialami, mengetahui latar belakang mengapa hambatan atau kesulitan itu muncul, untuk mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Pendekatan dalam pembelajaran. Dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum, guru perlu melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran melalui dari perencanaan, menentukan strategi, pemilihan materi, dan metode pembelajaran sampai dengan penilaian. Anak retardasi mental memiliki keterbatasan dalam belajar karena kapasitas tingkat kecerdasan di bawah rata-rata anak normal. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.